Selamat pagi anak-anak. Mari kita bersama-sama mengikuti ibadah pada pagi hari ini, 15 Januari 2021 bersama saya, Ibu Titi. Sebelum kita mulainya, kita memuji nama Tuhan terlebih dahulu. Mari kita memuji nama Tuhan. Ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Mari kita bersama-sama sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas pagi yang cerah yang Engkau berkati kepada kami semuanya. Bapa, sebentar lagi kami mau mengikuti ibadah ini. Tuhan berkati kami dalam mendengarkan firman-Mu, supaya kami dapat menerima dan melakukannya dengan sesuai firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Tema pada pagi hari ini, kado yang membangkitkan semangat. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-15. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Nah anak-anak, pernah tidak kalian merasa senang atau bahagia ketika mendapatkan kado dari teman atau dari mamah papa kalian? Tapi alangkah baiknya lagi kalau kalian bisa memberikan kado kepada seseorang. Nah, kado itu biasanya harganya cukup fantastik ya. Ada yang mahal, ada yang super mahal. Nah, itu bisa kalian lihat di toko-toko, bisa mencarinya di toko, atau kalau sekarang ini di via online kalian bisa memesannya. Tapi ada kado yang tidak memerlukan biaya, alias gratis. Nah, kado ini tidak perlu kalian mencari ke toko atau mencari di internet via online. Dan kado ini nggak perlu kalian bungkus dengan bungkus yang sangat bagus, juga dengan perhiasan pernik-pernik yang bagus. Nah, kado ini juga tidak perlu menggunakan baterai atau perlu dicas setiap hari seperti HP yang punya kalian. Ya, kado ini sangat tahan lama sekali. Ayo, siapa bisa menebaknya? Nah, kado tersebut adalah yang pertama, mendengarkan dengan penuh perhatian. Ketika kalian mendengarkan cerita
atau keluhan dari teman-teman kalian yang merasa saat itu bersedih, nah itu sangat membantu teman kalian dalam menghadapi kesusahan dia. Dengan juga penuh perhatian ketika kalian dinasehati oleh orang tua kalian. Bapak ibu atau mama papa kalian menasehati, kalian harus memperhatikan dengan penuh perhatian. Jangan seenaknya sendiri ya. Nah, berikutnya adalah kehadiran yang membawa kebahagiaan. Nah, jangan kebalikan ya. Jadi kehadiran kalian itu bisa membuat kebahagiaan buat sahabat, buat saudara-saudara kalian, dengan membawa sukacita, dengan membawa penghiburan kepada saudara dan teman-teman kalian, itu akan menghadirkan kebahagiaan tersendiri buat teman kalian. Nah, sekarang yang ketiga adalah tanggapan yang positif. Apa itu? Nah, tanggapan yang positif itu berupa pujian yang tulus kepada teman-teman kalian. Misalnya kalian melihat teman kalian itu sedang lulus sekolah, baru selesai mengikuti kursus atau kegiatan yang sangat berarti buat teman kalian. Nah, itu pujilah dengan ketulusan dan dengan wajar, tidak berlebihan ya. Istilah bahasa yang sekarang lebay ya. Jadi sewajarnya kalian dalam memberikan pujian. Ada ketulusan yang di situ, yang ada di dalamnya. Nah, kemudian berikutnya adalah kesediaan mengalah. Nah, kesediaan mengalah di sini tentunya kalian di rumah mungkin punya saudara, adik, atau kakak di rumah. Pernah enggak kalian mengalah dengan kakak atau adik ketika kalian bertengkar atau merebutkan segala sesuatu atau barang, mungkin rebutan laptop atau rebutan HP di situ? Nah, di situ kalian harus bisa mengalah dengan satu dengan yang lain. Dengan kakak, dengan adik, kalian bisa mengalah. Nah, dalam hal-hal yang kecil, jika kamu merasa bahagia, kalian akan membuat orang lain juga bahagia. Jadi jika kamu membuat orang lain merasa senang, kamu akan merasa bahagia. Memuji teman dengan sewajarnya, lalu memberi ucapan selamat atas kelulusannya, keberhasilannya. Nah, itu salah satu bentuk kalimat atau ucapan kita kepada teman-teman kita dalam hal untuk membangun. Jangan menjatuhkan teman, tapi pujilah teman kalian, berilah nasihat jika teman kalian melakukan kesalahan. Tegur dia supaya dia menjadi anak yang baik. Nah, kata-kata pujian yang membuat orang lain melakukan dengan lebih baik. Jangan menghakimi ya, jika ada teman kalian berbuat kesalahan, tapi tegurlah dengan baik, dengan pujian yang baik, mengajaknya dia berubah secara baik. Nah, kemudian selanjutnya adalah berbaik hatilah kepada orang yang tidak baik hati kepadamu. Hal itu akan membuat teman kalian atau sahabat kalian akan berubah menjadi lebih baik. Nah, sekarang renungan buat kalian untuk direnungkan. Ada 3 pertanyaan yang diajukan Bu Titi. Yang pertama, hal paling baik apakah yang pernah diucapkan orang lain kepadamu? Bagaimana perasaanmu saat itu? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua,
hal paling jahat apakah yang pernah diucapkan orang lain kepadamu? Bagaimana perasaanmu saat itu? Itu pertanyaan yang kedua. Yang ketiga, pikirkanlah waktu mamah papah kalian memberikan semangat kepadamu. Apa yang mereka katakan kepada kalian? Apa yang beliau katakan kepada kalian? Dari 3 pertanyaan itu bisa kalian renungkan. Bagaimana kalian harus bersikap? Bagaimana kamu harus berbicara dengan orang lain? Bagaimana kalian harus memberikan semangat kepada orang lain, teman atau sahabat kalian? Dengan kata-kata yang bijak, kata-kata yang baik, itu akan membuat teman kalian lebih bersemangat. Dan tentunya akan membangun teman kalian jauh lebih baik. Nah, inti renungan pada pagi hari ini adalah jadilah berkat bagi sesamamu dimanapun kamu berada melalui perkataan yang memberikan semangat. Setelah kalian mendengarkan firman Tuhan, mari kita mempersembahkan persembahan yang sudah kalian persiapkan di rumah kalian masing-masing. Mari kita pujikan nama Tuhan, roti dan mentega. Temanmu kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan menghiburmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Seperti diriku dengan kamu. Setelah kita memuji dan mendengarkan firman Tuhan, kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita tutup dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, lalu kita berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas berkat yang Engkau berikan kepada kami sehingga kami sudah melakukan ibadah pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan atas berkat yang Engkau berikan kepada kami semuanya. Berkati kami dalam belajar, selanjutnya kami di rumah kami masing-masing, berikanlah kami kesehatan dan semangat yang baik untuk kami melakukan belajar kami di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian ibadah pada pagi hari ini. Selamat belajar anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.